teman-teman media, sebelum saya membacakan kondisi terakhir tentang COVID-19 di Aceh, saya ingin menjawab pertanyaan beberapa teman pers tentang ada penambahan satu kasus positif COVID-19 di Aceh. Saya ingin tegaskan di sini bahwa tidak ada penambahan kasus baru yang positif COVID di Aceh. Jumlahnya masih tetap 5 orang. Adapun hasil hari ini yang kita peroleh dari Laboratorium Litbangkes Jakarta, memang hasilnya positif, tapi ini bukan milik pasien yang baru, melainkan milik pasien lama yang sudah dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin, Banda Aceh, dan merupakan bagian dari 5 orang yang positif COVID-19 di Aceh. Teman-teman pers, sementara itu perkembangan COVID-19 di Aceh dapat kami sampaikan sebagai berikut. Jumlah total orang dalam pemantauan hari ini sebanyak 1.304 orang, bertambah 22 orang dari jumlah kemarin yang 1.282 orang. Orang dalam pemantauan yang sudah selesai dipantau itu sebanyak 638 orang, yang masih dalam pemantauan sebanyak 666 orang. ODP merupakan seseorang yang memiliki riwayat ke wilayah penularan dalam atau luar negeri dan memiliki gejala demam atau dirawat atau pernah demam, sakit tenggorokan atau batuk, tetapi belum tentu COVID-19. Kembali kami ingatkan, ODP belum tentu COVID-19. Mereka harus berobat tentu saja dan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari sejak tiba di tempat tinggalnya saat ini. Ya, teman-teman, sementara itu pasien dalam pengawasan atau yang kita singkat PDP sampai hari ini jumlahnya 58 orang. Ada penambahan 2 orang. PDP yang sudah pulang itu sebanyak 50 orang. Yang masih dirawat saat ini di rumah sakit rujukan provinsi maupun rumah sakit rujukan kabupaten kota sebanyak 6 orang, dan 1 orang meninggal dunia. Sementara PDP yang konfirmasi positif atau COVID-19 sebanyak 5 orang. 3 orang sudah sembuh, 1 masih dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin, Banda Aceh, dan 1 orang meninggal dunia. Kembali saya ingin tegaskan, jumlah COVID-19 atau positif COVID itu masih 5 orang di Aceh. Melalui teman-teman media saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa ODP Aceh meningkat setiap hari, namun jangan diberikan stigma atau cap buruk kepada mereka, melainkan mendorong ODP untuk berobat ke puskesmas terdekat, berkata jujur setiap pertanyaan petugas kesehatan, memberikan dukungan agar tetap mereka bisa melakukan isolasi mandiri, tentu saja tetap menjaga jarak. Kemudian apabila ODP kita kucilkan dan tidak memberikan dukungan, mereka kemungkinan akan menutup diri karena malu, bersembunyi di rumahnya, dan enggan berobat. Akibatnya penularan terjadi secara berantai, mulai dari keluarganya, tetangganya, dan masyarakat sekitarnya. Kami tetap menghimbau masyarakat tetap menjalankan upaya-upaya pencegahan seperti pakai masker dari kain walaupun jahitan sendiri, mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik di bawah air yang mengalir, menerapkan pola hidup sehat, dan beristirahat yang cukup. Keluar rumah hanya apabila ada keperluan mendesak dan segera pulang setelah keperluan tersebut selesai. Membeli makanan dan minuman dan kemudian membawa pulang untuk dinikmati bersama keluarga. Upaya pencegahan harus semakin disiplin kita lakukan karena ada status baru bagi orang yang pulang dari wilayah penularan namun tidak menunjukkan gejala sakit yang disebut OTG, orang tanpa gejala. Nah, karena itu menghadapi baik ODP, PDP maupun OTG tidak perlu panik, tetapi tetap waspada dengan cara menjaga jarak fisik atau physical distancing,
dan tidak berkumpul ramai-ramai di tempat umum atau yang disebut dengan social distancing. Begitulah teman-teman yang dapat saya informasikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diberitakan kepada masyarakat, dan tentu saja kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga wabah corona ini tidak menular secara masif di Aceh. Tentu saja garda terdepan dalam pencegahan adalah kita sendiri, masyarakat sendiri, dan sahabat kita sendiri. Kita akhiri di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.